Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada video yang keempat. Kali ini saya akan lanjutkan tentang pembahasan beberapa istilah yang ada di bank syariah. Sekarang kita bahas tentang bagi hasil. Apa itu bagi hasil dan bagaimana bagi hasil diperoleh. Pada video sebelumnya telah disampaikan bahwa sumber utama dana bank itu berasal dari dana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan, deposito, dan giro. Nah, dana-dana ini disimpan di bank syariah, kemudian bank syariah mengelola. Bagaimana mengelolanya? Mengelola sedemikian rupa agar dana-dana tersebut menghasilkan keuntungan, sehingga penyalurannya bisa dalam bentuk pembiayaan kepada pihak ketiga, kepada nasabah, debitur, kredit, atau juga bisa dalam bentuk pembelian surat berharga, sukuk, obligasi, dan sebagainya, atau juga bisa ditempatkan di bank syariah lainnya. Intinya, bagaimana agar dana-dana tersebut menghasilkan keuntungan. Baik keuntungan berupa margin, jika penyaluran pembiayaan dalam bentuk murabahah, atau bagi hasil jika dilakukan penempatan atau disalurkan dalam pembiayaan dalam bentuk lainnya. Nah, atas keuntungan bagi hasil dan margin tersebut, kemudian nasabah membayarkan kepada bank syariah sesuai dengan porsi atau nisbah yang telah diperjanjikan sebelumnya. Oleh bank syariah, dana bagi hasil atau keuntungan tersebut dihitung sedemikian rupa dengan formula tertentu. Kemudian pada periode tertentu, misalkan sebulan sekali, dibagikan kepada investor, baik penabung, deposan, ataupun giran. Pembagiannya tentu berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan yang diperoleh ini sangat menentukan berapa besar bagi hasil yang dibagikan kepada investor. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka akan semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh para investor. Semakin kecil keuntungan yang diperoleh dari penempatan, dari penyaluran dana tadi, juga akan semakin kecil dana bagi hasil yang diterima oleh para investor. Demikian kira-kira uraian singkat tentang bagaimana bagi hasil diperoleh dan bagaimana bagi hasil dibagikan. Kemudian mudharabah. Mudharabah ini adalah perjanjian antara dua pihak, dalam hal ini nasabah dan bank, di mana salah satu pihak menyediakan dana 100% full dan pihak kedua mengelola dana tersebut agar menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan. Dalam prakteknya, mudharabah ini digunakan pada tabungan atau deposito dan juga pada pembiayaan. Dalam tabungan atau deposito, penyedia dana adalah nasabah. Jadi nasabah menabung atau nasabah mendepositokan uangnya 100% ke bank. Kemudian bank sebagai pihak kedua mengelola dana tersebut agar menghasilkan keuntungan. Kemudian pada pembiayaan, mudharabah ini bisa digunakan di mana pihak pertama adalah bank. Bank menyediakan dana 100% untuk digunakan oleh nasabah pembiayaan atau kredit. Kemudian nasabah mengelola dana tersebut agar menghasilkan keuntungan. Nantinya hasil dari keuntungan tersebut dibagi hasilkan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Berikutnya adalah tentang musyarakah. Musyarakah ini adalah perjanjian antara dua pihak, bank dan nasabah, untuk melakukan suatu usaha di mana masing-masing pihak menyediakan dana sesuai dengan porsi yang disepakati. Misalkan, bank menyediakan dana 70%, 30% disediakan oleh nasabah sebagai modal. Kemudian, atas keseluruhan dana tersebut
digunakan oleh nasabah untuk usaha. Nah, atas keuntungan usaha tersebut nantinya akan dibagi hasilkan sesuai dengan porsi, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam perjanjian. Semakin besar keuntungan, akan semakin besar bagi hasil yang diberikan kepada masing-masing pihak. Itu tentang musyarakah. Berikutnya adalah tentang qard. Berbeda dengan pembiayaan lainnya, qard ini adalah pinjaman dari bank syariah kepada nasabah. Dan nasabah wajib mengembalikan pinjaman tersebut pokoknya saja. Tidak ada bagi hasil, tidak ada margin. Implementasinya, dulu kita mengenal adanya talangan haji. Nah, talangan haji ini dananya menggunakan perjanjian qard, di mana nasabah wajib mengembalikan, baik dengan cara tunai ataupun dengan cara mengangsur. Nah, dari mana bank memperoleh keuntungan kalau tidak ada bagi hasil, tidak ada margin? Bank hanya mengambil biaya dari proses pelaksanaan talangan haji tersebut. Dalam hal ini misalkan proses pendaftaran, di mana saat itu proses pendaftaran talangan haji harus menggunakan fasilitas sistem komunikasi haji terpadu milik Departemen Agama yang disediakan di setiap bank syariah. Jadi bank syariah menggunakan fasilitas milik Departemen Agama tersebut untuk proses pendaftaran. Nah, biaya atas proses itulah yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian tentang takwid. Takwid ini adalah denda yang dibebankan kepada nasabah-nasabah tertentu yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Jadi misalkan nasabah tersebut dalam akad sebelumnya telah berjanji untuk membayar setiap tanggal 5, setiap tanggal 5 setiap bulan. Tetapi ternyata sampai akhir bulan atau mungkin bulan-bulan berikutnya bahkan tidak membayar. Nah, atas nasabah-nasabah seperti ini, bank bisa mengenakan denda. Karena apa? Akibat penundaan pembayaran tersebut telah merugikan pihak lain, yaitu investor. Karena dengan penundaan pembayaran tersebut, bagi hasil atau keuntungan yang diperoleh bank akan berkurang, sehingga akan berkurang pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Nah, atas dana-dana takwid tersebut disalurkan kepada badan-badan sosial, jadi tidak dianggap sebagai keuntungan bank, tetapi harus disalurkan kepada badan-badan sosial untuk diberikan kepada yang berhak. Masih ada banyak sekali istilah-istilah yang ada di bank syariah, dan jika berminat silahkan dipelajari lebih lanjut, bisa dibuka di alamat website milik Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di sini akan banyak sekali jenis-jenis akad dan istilah-istilah yang sangat berkaitan erat dengan bank syariah. Sampai di sini pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.